Halo guys, jumpa lagi pada video kali ini. Saya ingin bahas sedikit mengenai dunia perkameraan ya, dimana ini adalah Fujifilm X-E3. Di video kali ini saya ingin coba bagikan aja ya pengalaman saya selama beberapa bulan ini menggunakan kamera ini, yang mana untuk harganya saya rasa ini menawarkan value yang cukup menarik ya apabila kalian fokus di dunia fotografi ya. Cuman kamera ini sebenarnya juga bisa dipakai buat merekam video, bisa sampai 4K malahan. So, untuk video lengkapnya langsung aja ya, ini dia. Fujifilm X-E3 ini rilis di tahun 2017 lalu, dimana waktu rilis dulu itu ini harganya di atas 10 juta ya. Cuman saat video ini dibuat, kita bisa temukan di marketplace harga bekasnya body only itu udah di 6-7 jutaan aja. Nah, dengan harga yang ditawarkan saat ini itu menurut saya ini sangat menarik sekali ya, apa yang diberikan dengan harga segitu. Cuman ini untuk saya rasa untuk fotografi ya, karena kalau untuk video menurut saya agak kurang. Tapi pada video kali ini saya nggak akan review secara detail banget, karena di sini nanti saya akan coba bagikan aja apa yang saya suka dan tidak suka dari kamera ini ya, sesuai dengan pengalaman penggunaan saya tentunya. Oke, pertama-tama saya ingin cerita dulu. Sebelumnya saya itu adalah pengguna Sony. Dulu pernah pakai Sony A5000, kemudian pernah nyobain juga A5100, pernah juga pindah ke A6000. Cuman akhirnya saya jual Sony-nya dan kemudian saya belikan Sony ZV-1 ya, karena saya lebih banyak bikin video review gadget. Dan kamera yang saya buat rekam ini adalah Sony ZV-1. Nah, kemudian saya penasaran pengen nyobain kamera APS-C lagi. Nah, kemudian saya nyoba browsing-browsing, lihat-lihat review-review kamera, akhirnya tertarik dengan kamera Fujifilm. Dan setelah mempertimbangkan berbagai opsi, akhirnya pilihan jatuh di Fujifilm X-E3 ini. Karena memang Fujifilm sendiri kan terkenalnya dengan hasil foto yang langsung bagus ya, tone warnanya itu langsung matang, nggak perlu edit, katanya sih udah bagus. Nah, saya penasaran dengan itu, dan itulah yang kelemahannya di kamera Sony. Nah, akhirnya saya putusin nyobain yang ini, Fujifilm X-E3 dengan harga yang masih lumayan ya, 6-7 jutaan untuk body only. Nah, langsung aja, pertama inilah apa aja yang saya sukai dari kamera Fujifilm X-E3 ini. Oke, poin plus pertama adalah desain fisiknya ya, dimana Fujifilm X-E3 ini mempunyai desain fisik yang retro banget ya, khas kameranya Fujifilm. Selain desainnya yang unik, ini punya build quality yang solid banget ya. Dan di sisi lain, kamera ini juga mempunyai bentuk yang sangat simple dan minimalis banget, kecil ya, dan ringan. Jadi kalau mau dibawa kemana-mana itu lebih mudah karena tidak makan terlalu banyak tempat, asalkan kita nggak pakai lensa yang terlalu besar aja sih. Kemudian kamera ini juga punya dial-dial khas Fujifilm, yaitu tombol-tombolnya ini memang beda dengan kamera pada umumnya ya, kamera merek lain. Ya sebenarnya ini plus minus sih, kalau kita lagi pertama kali pakai mungkin agak bingung ya dan perlu pembiasaan. Cuman kalau udah terbiasa, ini ternyata cukup menyenangkan dan malah pengoperasian kameranya menurut saya jadi lebih cepat ya dengan dial-dial yang udah dibikin manual seperti ini. Jadi misalnya aja di sini udah dibikin dedicated untuk dial yang ngatur ISO, kemudian exposure compensation, ada juga dial mode fokus di bagian depan sini. Jadi kalau ngubah settingan kita tidak harus lihat ke LCD-nya dulu, tapi kita bisa langsung putar-putar aja dial-dialnya ini. Jadi kalau udah terbiasa, saya akui ini memang jadi lebih cepat dan menyenangkan dengan dial-dial manual seperti ini.
Kemudian hal yang saya sukai selanjutnya di sini adalah LCD-nya ya, yang udah touchscreen. Sehingga untuk mengoperasikan kameranya atau ganti settingan-settingan itu kita bisa lakukan via layarnya ini, tinggal sentuh-sentuh aja. Selain itu di sini juga bisa untuk tab untuk fokus ya. Jadi kita lebih leluasa aja karena ya touchscreen ini, karena layar touchscreen itu jauh lebih memudahkan untuk kamera zaman sekarang ini. Cuman minusnya touchscreen-nya ini tidak bisa untuk ke main menu ya, untuk ganti-ganti menu di main menu. Bisanya cuma di bagian quick setting dan juga saat ganti fokus, titik fokus, dan juga saat di mode galeri. Oke, kemudian hal yang saya sukai selanjutnya adalah di sini udah menggunakan sensor X-Tran generasi ketiga, yaitu Fujifilm X-Tran generasi ketiga. Kita ketahui kalau kamera Fujifilm yang seri high-end atau menengah ke atas itu dia punya sensor tersendiri ya, yaitu X-Tran. Yang mana X-Tran sendiri itu sedikit ada keunikan jika dibandingkan dengan sensor Bayer pada kamera brand-brand lain, dimana saat sampai video ini dibuat sensor X-Tran sendiri udah sampai generasi kelima ya. Jadi ini itu generasi ketiga, sama kayak yang ada di Fujifilm X-T2 dan juga X-T20. Jadi bukan main-main ini. Ini adalah Fujifilm sensor X-Tran 3 yang paling murah sih sejauh ini, yang mana sensor ini punya resolusi di 24 megapiksel ya. Kemudian untuk kualitas gambar yang dihasilkan sih ini luar biasa banget sih. Untuk harga segini, dari ketajaman, dari warna, ini udah nyenengin banget. Cuman tergantung juga dengan lensa yang kita pakai ya. Cuman rata-rata lensa Fujifilm yang kalau yang apa ya, native Fuji atau Fujinon itu udah nggak perlu diraguin, hasilnya mantap-mantap sih. Untuk kitnya sendiri ternyata lumayan bagus juga. Nanti saya tampilkan beberapa contoh fotonya. Oke, selanjutnya di sini juga udah ada fitur eye autofocusnya juga. Jadi udah lumayan kekinian lah. Kalau untuk foto, autofocusnya udah termasuk cepet dan akurat. Yang jelas ini udah luar biasa dari sisi kualitas gambar. Saya cukup senang dengan hasilnya, sama sekali tidak mengecewakan. Oke, terakhir hal yang paling saya suka di sini tentu aja adanya fitur film simulation ya. Ya, ini mungkin salah satu alasan banyak yang pindah ke Fuji itu rata-rata memang karena di Fuji ada fitur yang namanya film simulation. Ini itu kayak semacam preset ya, preset warna. Jadi kita sebelum foto itu kita bisa milih preset warna yang kita sukai. Sebenarnya di kamera-kamera lain pun juga ada ya semacam preset warna seperti ini. Cuman film simulationnya Fujifilm ini itu hasilnya itu saya rasa memang lebih matang dan lebih bagus ya. Jadi bener-bener setelah foto itu hasilnya langsung oke gitu. Jadi nggak perlu edit lagi, bisa banget dengan film simulation ini. Makanya banyak sekali orang yang cuma gara-gara film simulation aja berani pindah ke Fujifilm. Dan kesan saya menggunakan film simulation emang keren sih. Warnanya itu nyenengin banget, khususnya kalau kita foto-foto objek orang ya. Jadi sebelum foto itu kita bisa ngeracik dulu ya settingan-settingan film simulation, bisa pakai mode bawaan standarnya atau kita bisa ngulik dulu film simulationnya, bisa kita kurangin atau tambahin highlightnya sebelum moto. Jadi ya teman-teman lihat sendirilah beberapa sampel-sampel foto berikut ini. Ini tidak saya edit sama sekali, langsung dari kameranya.
Oke, selanjutnya kita bahas apa aja yang saya kurang suka dari Fujifilm X-E3 ini ya. Nah, hal pertama adalah masalah gripnya saat kita pegang. Ya, ini kamera punya grip yang minimalis banget ya. Jadi saat megangnya ini kita harus hati-hati banget ya. Takut lepas dan jatuh aja sih. Saran saya kalau pakai kamera ini pasangin strapnya ya, biar lebih aman aja. Oke, selanjutnya adalah di bagian layarnya ya. Dimana layarnya ini itu tipenya fix alias sama sekali tidak bisa di flip. Jadi mungkin akan agak kurang fleksibel kalau kita mau ngambil angle-angle yang sulit. Tapi kalau untuk foto-foto sih saya nggak terlalu mempermasalahkan sih untuk layarnya ini, kecuali kalau tujuannya untuk ngevlog ya, tentu aja layarnya ini mungkin akan jadi deal breaker. Oke, hal yang kurang saya suka selanjutnya di sini adalah masalah lubang dudukan ke tripodnya ini ya. Ini itu posisinya masih deket banget dengan tutup baterainya. Jadi kalau misal kita pasangin di tripod dan baterainya habis dan mau ganti baterai, itu terpaksa harus nyopot tripodnya dulu ya. Dan hal ini cukup merepotkan sekali ya. Oh iya, ngomongin masalah baterai, ini itu untuk performa baterainya saya rasa lumayan, nggak bisa dibilang awet banget, cuman boros juga enggak, jadi ya lumayan lah. Tapi tetap aja kalau mau dipakai serius, saran saya sih tetap sediain baterai cadangan ya, minimal lebih dari satu lah. Lanjut, hal selanjutnya adalah masalah jack audio yang buat mic eksternal ya. Di sini itu pakainya masih yang jack 2,5 mm. Jadi kalau mau pasang mic eksternal kita harus pakai converter lagi. Dan selain itu posisi port audionya ini menurut saya terlalu dekat ya dengan port micro HDMI-nya. Jadi misalnya saat kita gunain dua port ini bersamaan, maka usahakan cari yang colokannya itu tidak terlalu makan tempat. Karena ini itu space-nya sangat sempit ya. Tapi kalau nggak pernah pakai sih ya nggak masalah. Selanjutnya kamera ini secara body belum ada stabilizernya. Ya untuk harga segini sih masih wajar ya kalau belum ada eyepiece-nya. Tapi di sini juga belum ada stabilisasi yang via software juga, atau digital image stabilizer-nya nggak ada ya. Selanjutnya adalah masalah autofocus. Sebenarnya untuk kelas kamera Fuji X-E3 ini termasuk yang udah cepet sih menurut saya. Tapi kalau dibanding merek lain, ini kemampuan autofokusnya masih di belakang Sony dan Canon. Kalau untuk foto-foto sih masalah autofocus ini saya nggak ada masalah berarti, udah cepet. Palingan baru kerasa saat kita pakai buat fokus continuous, misalnya saat rekam video, yang mana tracking fokusnya ini berasa kurang aja ya, dan sangat tergantung juga dengan lensa yang kita pakai. Saran saya kalau mau kinerja fokusnya maksimal, gunain lensa Fuji yang udah ada embel-embel LM atau linear motor, atau pakai lensa kitnya aja malah udah lumayan cepat. Saya pakai lensa yang Vic 35mm f2, ternyata bedanya sangat terasa dari sisi autofocus bila dibanding lensa kitnya. Terakhir masalah videonya, kamera ini bisa dipakai buat rekam video dengan kualitas yang bagus, bahkan maksimal bisa rekam sampai 4K 30 fps. Cuman menu videonya ini itu tidak ditonjolkan. Untuk ngubah ke mode video, menunya itu campur dengan drive mode, jadi menyatu sama menu-menu kayak mode burst gitu. Dan perekaman videonya di sini juga masih ada limitnya, yaitu 4K maksimal hanya 10 menit, Full HD maksimal 15 menit. Jadi nggak bisa rekam lama nonstop ya, harus di stop-stop tiap limitnya ya, tiap 10 menit atau 15 menit kita harus stop dulu. Oke, itu tadi ya plus minus dari Fujifilm X-E3 ini menurut saya. Yang mana kamera ini sih sebenarnya lebih cenderung ke fotografi ya, ke fotosentrik. Cuman kalau mau dibikin buat video simpel-simpel sebenarnya juga bisa, dan kualitasnya pun juga bagus. Tapi kalau kalian lebih banyak memang mainnya di video, saran saya sih lebih ambil ke Sony aja ya, karena di Sony autofocusnya udah luar biasa, dan di seri terbaru seperti ZV-E10 itu udah unlimited record, nggak ada limitasi. Jadi kalau buat hobi foto-foto sih di harga 6-7 jutaan ini sih menurut saya menarik banget ya. Apalagi untuk ekosistem lensanya ini juga udah lumayan banyak. Setahu saya saat video ini dirilis ya, sampai saat ini Fujifilm ini bisa dibilang adalah nomor 2 yang ekosistem lensanya paling lengkap setelah Sony ya, untuk kelas mirrorless APS-C. Apalagi lensa-lensa dari Sigma juga udah mulai tersedia untuk kamera Fujifilm. Oke, mungkin segitu dulu ya video kali ini, pembahasan mengenai Fujifilm X-E3 kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau masih ada pertanyaan, tulis saja di komentar di bawah.
Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di episode video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.